Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih diberikan taufiknya, kita masih diberikan kemauan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah, di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar adalah fadilah wa rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menutup nanti usia-usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kabar baik semuanya jemaah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat di dalam mengisi di ujung usia-usia kita dengan amal soleh. Sehingga tema kita di pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini adalah memanfaatkan sisa usia kita dan mari kita isi dengan memperbanyak amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amal di ujung usia kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara usia ataupun umur, kalau kita menghitung dari titik kematian kita, ini semuanya sama, sangat pendek, atau minimal kita memiliki sebuah batasan secara umum sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Sesungguhnya umur umatku ini antara 60 sampai 70. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama Pak ya, kalau dihitung dari titik kematian, apakah yang bayi, apakah yang remaja ataupun yang remako gitu ya. Kalau dihitung dari titik kematiannya. Dan kita tidak tahu ya 1 menit ataupun beberapa waktu ke depan tentang jatah-jatah usia kita. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih diberikan nikmat hidup yang ini merupakan modal terbesar setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kita semuanya bukan untuk meratapi, akan tetapi ini merupakan muhasabah ataupun bagaimana kita menghitung sisa-sisa umur ataupun usia kita. Kita ini sudah kemana-mana ya, kita sudah mempelajari apapun, akan tetapi kita baru mempelajari Islam, kita baru mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Ini merupakan satu kenikmatan yang sangat agung, satu kenikmatan yang sangat besar ketika seorang hamba didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yubghidhu,
ya sangat membenci kullu alimin bidunya. Hamba ini sangat pandai tentang urusan-urusan dunia, jahilin bil akhirah, akan tetapi jahil, akan tetapi bodoh tentang perkara-perkara akhirat. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di masjid kita ini sangat semarak, sangat makmur. Taklim-taklim terus diadakan, ya program-program belajar Al-Quran terus digalakan. Ini merupakan kegiatan-kegiatan ataupun amal-amal untuk mengisi sisa-sisa usia kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang umur ataupun usia, kita semuanya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur-umur kita, tentang usia-usia kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bisa bergeser telapak-telapak kaki seorang hamba nanti di yaumil qiyamah hatta yus'al, harus menjawab 4 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus lolos itu, Pak. Jawabannya tidak dihafal sekarang, Pak, akan tetapi diamalkan gitu ya. Salah satunya adalah tentang masalah umur, ya, an umrihi, tentang umurnya, fima afnahu, untuk apa usia-usia kita dihabiskan. Mohon maaf ya, untuk apa umur-umur kita direntakan? Usia kita, umur kita rentak tua di dalam apa? Di dalam amal apa? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap detik, ya, usia-usia kita. Sehingga penting sekali ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana manajemen amal di sisa-sisa usia kita. Untuk lebih semangat Pak ya di subuh hari ini, karena tadi bapak-bapak, ibu-ibu ini Masya Allah ya sudah pada sahur nih Ustadz ya, Pak Haji. Ayamul bid ya, Masya Allah. Semoga Allah berikan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Kalau disebutkan taklim subuh, Bapak Ibu jawab dengan perbanyak amal di sisa umur, gitu Pak ya. Taklim subuh, perbanyak amal di sisa umur Pak, insya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali amal-amal yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ketaatan-ketaatan yang disediakan di dalam agama Islam ini. Namun ya setan itu ataupun iblis itu akan menjadikan seorang hamba ya ini diikat dengan 7 strategi ya oleh setan ataupun oleh iblis. Dan ini pun sangat penting bagaimana kita memprioritaskan amal-amal kebaikan di sisa usia kita. Yang pertama, ya iblis itu akan menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesyirikan, dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala akan hancurlah bangunan amal kebaikan seorang hamba. Ini cara yang pertama ya. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ini benar-benar musuh abadi iblis ini, dan tidaklah mengajak golongannya ataupun pengikutnya hanya untuk masuki neraka sa'ir, menjadi temannya nanti di jahanam, wal'iyadzubillah. Kemudian yang kedua, iblis ataupun setan akan mengajak ya umat manusia agar tidak mengenal
sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengenal tentang keagungan, kemuliaan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipalingkan. Kemudian strategi yang ketiga, ketika dua jaring ini, ya, manusia tidak masuk ke dalam jaring ini, masih ada jaring yang ketiga. Iblis ataupun setan menyiapkan dosa-dosa besar, menyiapkan dosa-dosa besar, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa besar yang mendapatkan ancaman baik di dunia ataupun di akhirat. Ketika masih lolos, ya, dengan perkara-perkara dosa besar, maka iblis setan masih memiliki cara berikutnya, yaitu cara yang keempat, melalui dosa-dosa kecil. Tidaklah disebutkan dosa besar ketika di dalamnya ada taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak disebut dosa kecil ketika dosa kecil diremehkan, disepelekan, dan al-israr terus menerus dilakukan, akan menjadi dosa besar. Ini strategi yang keempat, ya, dari setan, dari iblis. Kemudian yang berikutnya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang ketika empat jalan ini tidak berhasil, ada jalan berikutnya. Seseorang akan disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah, sibuk dengan perkara-perkara yang mubah. Padahal sejatinya bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mengubah perkara-perkara yang mubah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan itu mubah, ketika tadi pagi Bapak Ibu niatkan untuk sahur menjadi barokah, bernilai pahala. Makan yang mubah ini ketika diniatkan untuk menegakkan, ya, tulang punggung kita untuk bisa berdiri ibadah, bernilai ibadah. Kemudian tidur, Pak. Kalau sedang menuntut ilmu ini jangan tidur, Pak, ya. Tapi ketika misalkan tidur, ya, tujuannya, ya, semalam kita agar bisa qiyamul lail, kita bisa segar, ya, kuat melaksanakan sholat subuh. Tidurnya berapa jam, Pak, rata-rata, Pak? 6, 7, apa 8, itu bernilai ibadah, Pak. Ya, 8 jam di siang hari misalkan minimal, ya, Bapak Ibu bekerja, ya, diniatkan ibadah, 8 jam itu full bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini luar biasa, Pak, ya. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang usia ataupun umur. Sekali lagi, yang namanya al-maut ini baghtatan, datang secara tiba-tiba, tidak bisa dipajukan dan tidak bisa dipundurkan. Juga kita tidak bisa minta penangguhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kepada malaikat pencabut nyawa-nyawa kita. Sehingga di dalam memprioritaskan amal ini, ya, setan tidak akan berhenti di titik tadi yang kelima, Pak. Kemudian ada jaring yang berikutnya. Setelah disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah, ini misalkan seorang hamba lewat tidak bisa digoda dengan perkara-perkara yang mubah, maka masih ada jalan yang lain, yaitu setan akan menjadikan seseorang kacau di dalam memprioritaskan amal-amal. Padahal amal-amal yang unggul ini sangat-sangat kita butuhkan di sisa-sisa usia kita, Pak. Sehingga bagaimana kebaikan amal soleh kita bisa mengalahkan jumlah usia kita. Keberkahan amal-amal kita jauh lebih panjang daripada usia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ini penting, bagaimana kita memprioritaskan amal-amal unggulan di dalam Islam. Mari kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kehidupan para ulama kita yang mereka benar-benar menjaga setiap detik waktu-waktu mereka.
adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau pengarang kitab apa Pak? Bu, Imam An-Nawawi. Salah satu karyanya apa Pak? Bu? Riyadhus Shalihin. Beliau dititipkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 45 tahun, Pak. Ya. Akan tetapi karyanya sampai hari ini, sampai detik ini masih bisa kita baca, masih bisa kita manfaatkan. Maka zariyahnya pun, pahalanya pun akan terus mengalir kepada siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah. Usianya boleh 45 tahun, akan tetapi kebaikannya panjang ratusan tahun. Dan beliau dijelaskan di dalam kehidupannya, di ujung-ujung usianya, selama 2 tahun beliau ini tidak meletakkan sisi tubuhnya, Pak. Ya, tidak meletakkan sisi tubuhnya. Ini beliau mengisi usianya dengan apa? Dengan ilmu. Ini Masya Allah Pak, 2 tahun tidak meletakkan sisi tubuh Pak, tidak disenderkan ataupun tidak dibaringkan. Ya kalaupun apa namanya tidurnya ya sedang apa Pak, mungkin ketika belajar agak ngantuk-ngantuk gitu ya, saking lelahnya membaca. Karena Imam An-Nawawi rahimahullah ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari beliau ya rata-rata membaca 12 kitab, 12 buku. Ini cara beliau mengisi sisa usianya. Sehari 12 buku, 12 kitab. Ya. Ini Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini ilmunya yang dibaca ataupun yang digali berbagai macam ilmu, ya, ada ilmu fikih, ada nahwu, ada akidah, kemudian tafsir, ya, dan yang lain-lain. Beliau baca. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian begitu pun dijelaskan di dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala. Ya, Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa gurunya dari Imam Bukhari dan Muslim yaitu Ubaid bin Ya'is rahimahullah. Bagaimana ulama-ulama kita menjaga waktu-waktu mereka. Dijelaskan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim ini, jadi para ulama ini Pak rata-rata makannya di dalam satu hari ini 1 kali Pak, yaitu makan malam, ya. Ulama-ulama yang tadi kita sebutkan, termasuk gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setiap makan malam, ini jangan ditiru Pak, ini adegan berbahaya, ini hanya untuk ahli saja ini Pak, ya. Jadi beliau ini ketika makan malam ini tidak pernah menggunakan tangan beliau rahimahullah, akan tetapi disuapin oleh siapa? Oleh keluarganya ataupun oleh anaknya, oleh kerabatnya, sementara beliau sibuk apa Pak? Membaca. Sibuk membaca. Ya, sibuk membaca beliau ini. Makanya disuapin ya oleh istrinya ataupun oleh anaknya. Bahkan ada ulama yang membaca ini sampai subuh dan lupa. Setelah selesai membaca baru bertanya kepada siapa? Kepada keluarganya ataupun kepada anaknya, "Mana makananku?" Padahal tadi sudah disuapin, Pak. Padahal tadi sudah disuapin gitu ya. Subuh bertanya, "Mana makanan saya?" gitu ya. Nah, ini luar biasa ya para ulama kita di dalam menjaga waktu-waktu mereka. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun banyak para ulama kita, mohon maaf sampai ketika buang hajat itu minta kepada anaknya ataupun kepada saudaranya, "Pak, nanti kalau aku sedang di hamam, ya sedang di kamar mandi, tolong bacakan buku ini ataupun tolong bacakan ilmu ini, tolong bacakan kitab ini." Jadi walaupun sedang apa Pak, mohon maaf gitu ya, buang hajat, dia masih bisa terus mendengarkan ilmu, masih dalam keadaan belajar, memikirkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak. Yang tidak boleh melafazkan apa namanya
lafaz-lafaz Allah Pak ya di dalam kamar mandi. Ini luar biasa ikhwatal iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam usia-usia kita. Amin ya rabbal alamin. Taklim subuh. Perbanyak amal di sisa usia Pak ya. Baik. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karakteristik waktu disebutkan oleh para ulama dan urgensi ataupun pentingnya waktu ini. Yang pertama adalah laqad nabahul Qur'an ala qimatil waqti. Sungguh Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan begitu pentingnya tentang waktu ini. Berapa banyak di dalam surah ataupun di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang waktu. Banyak kita menghafal Pak ya di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wal asri ya, kemudian wadduha, kemudian apa lagi santri? Allah bersumpah tentang waktu, apa lagi? Wal fajri ya, dan yang lain-lain ya. Banyak sekali. Ini menunjukkan tentang pentingnya waktu. Begitupun ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa waktu ini adalah nikmat, karunia yang sangat agung, modal yang sangat besar bagi seorang hamba setelah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani, ada dua nikmat. Ya, ada dua nikmat maghbunun. Yang nikmat ini selalu disia-siakan ya oleh manusia. Fihima, di dalam keduanya. Apa itu? As-sihhatu wal faraghu, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Dan sekali lagi ikhwatal iman, semuanya ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali di dalam Al-Qur'an ketika seseorang sudah diwafatkan, seseorang sudah kembali ke negeri akhirat, itu menyesal. Karena tidak sebaik-baiknya menggunakan waktu di dunia untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang tertinggal misalkan di dalam satu amal, yaitu amal sedekah, ini menyesal di ujung usianya. Sebenarnya Quran surat Al-Munafiqun ya, fa asaddaqa wa akum minas solihin. Tolong ya Allah, minta dijeda, ditunda usia kami agar kami benar-benar bisa bersedekah dan benar-benar kami akan melakukan amal soleh. Itu meminta Pak. Ketika saat-saat sakaratul maut tidak bisa. Begitupun orang-orang yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Fatir di ayat ke-37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hum yastarikhuna fiha. Orang-orang kafir berteriak di dalam neraka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana akhrijna na'mal solihan. Ya Rabb, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah, maka pasti kami akan melakukan amal soleh, melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya tidak bisa lagi Pak, ya tidak bisa lagi. Sudah bermiliar-miliar manusia yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya menginginkan kembali ke dunia. Yang mungkin dulu tertinggal dari amal-amal salat, meminta kepada Allah, ya Rabb, kembalikan 1 menit saja, berikan 1 menit saja agar bisa ruku, agar bisa sujud. Mungkin yang dulunya tertinggal dari tilawatil Quran, dari membaca Al-Quran, meminta kepada Allah, ya Rabb, berikan 1 menit saja agar bisa membaca beberapa huruf dari Al-Quranul Karim. Namun sudah terlambat. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali amal-amal yang bobotnya ataupun pahalanya ini berlipat ganda. Dan ini harus memerlukan konsentrasi bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam mengisi sisa-sisa usia kita. Dan amal-amal ini sangat dekat dengan kita. Yang pertama contohnya adalah sholat.
Salat wajib dulu Pak ya, salat wajib dulu. Itu salat wajib yang dilakukan secara berjamaah. Yang kita tahu pahalanya ya ataupun balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala antara 25 sampai 20 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini salat fardunya. Kemudian kalau kita melihat salat sunnah ini banyak Pak ya, mulai dari salat fajarnya yang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, ini diantara amal-amal unggulan yang harus kita masukkan di dalam sisa-sisa usia kita. Juga ketika berbicara tentang sholat, ketika kita memiliki ongkos ataupun memiliki biaya, dan ketika sekarang sudah dibuka belum haji umrah Pak Haji? Belum ya. Nah, ketika nanti ketika ada kesempatannya, ketika ada biayanya, ini berangkat kemana Pak? Ya ke Haramain ya. Di sana memiliki keutamaan yang luar biasa. Salat ya di Masjidil Haram dengan di masjid-masjid yang lain ini lipatan pahalanya berbeda. Ya salat di sana 100.000 berapa Pak? Kebaikan balasannya ya. Kemudian di Masjid Nabawi berapa Pak? 1.000 Pak ya. 1.000 di Masjid Nabawi 1.000 kebaikan balasan ketika kita melaksanakan satu kali sholat ya, ini luar biasa Pak, amal-amal yang pahalanya berlipat ganda. Ini dari sisi sholat. Kemudian juga kita bisa lihat dari sisi puasa. Tentu yang prioritas adalah puasa yang wajib. Kemudian ada saum-saum sunnah yang ini ganjaran pahalanya ini berlipat ganda. Ini salah satu yang diamalkan oleh Bapak Ibu hari ini ya. Saum Ayyamul Bid yang pahalanya apa katanya Bu? Kalau puasa setiap tengah bulan seperti puasa setahun ya. Kalau rutin Pak ya, tiap Ayyamul Bid Pak ya rutin gitu ya, tiap bulan di bulan Hijriyah 3 hari ya. Ini saum. Kemudian juga kita menemukan ya saum-saum yang lain yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang pahalanya bisa menghapus dosa-dosa yang lalu 1 tahun, juga dosa-dosa ke depan 1 tahun. Puasa apa lagi Pak yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan 1 tahun ke belakang? Saum Arafah, Masya Allah. Kemudian apa lagi Pak Bu? Syawal Pak ya, 6 puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Terus puasa apa lagi Pak yang lipat gandanya ini besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di bab puasa. Kemudian yang berikutnya juga kita bisa mengambil ya lipat ganda amal kebaikan ataupun amal soleh yang harus kita masukkan di sisa-sisa usia kita tadi tentang haji umroh ya. Haji umroh ini melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita semuanya, sehingga Bapak Ibu yang memiliki kelapangan rizki dan nanti ada kesempatannya ya, berangkatlah untuk bagaimana kita mengisi kebaikan-kebaikan di ujung usia kita. Begitupun amal berikutnya adalah sedekah ya, dengan terus bersedekah, dengan terus berinfak, dengan terus berzakat di waktunya ya. Ketika nisabnya sudah cukup, ini juga akan menambah ya pundi-pundi lipat ganda amal-amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang lain ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang memang belum dibuka untuk perjalanan haji dan umrah, sehingga kita belum bisa beribadah di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, ada solusinya tidak Bapak Ibu? Amal apa yang bisa mendatangkan pahala haji ataupun pahala umrah Pak? Iya Masya Allah, ini pun sudah diamalkan ini oleh jamaah sekalian ya, yaitu mengamalkan sholat syuruk ya. Nah ini Pak, ada solusi Pak, ada solusi. Ketika belum bisa atau belum dibuka sekarang untuk pemberangkatan ibadah ya ke
Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, kita masih punya sholat syuruk, ya, salah satunya sholat syuruk, Pak. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal apa lagi yang bisa mengisi sisa-sisa usia kita dengan memiliki pahala yang sangat besar? Ya. Yang berikutnya adalah amal dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang utama. Ini amal yang lipat gandanya pahalanya begitu banyak, ya, begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Bapak Ibu, ya, kita semuanya berada di jalan dakwah ataupun menyebarkan kebaikan, dan yang namanya dakwah ini tidak identik hanya dengan ceramah ataupun berbicara di hadapan banyak orang. Ini banyak sekali rangkaian-rangkaian ataupun cabang-cabang dari amal-amal dakwah ataupun wasilah-wasilah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, Bapak Ibu bisa men-share informasi, ya, menginformasikan ataupun mengajak tetangga, mengajak saudara ketika ada majelis ilmu, ketika ada halaqah ilmu, untuk menghadiri bersama-sama halaqah ilmu. Itu termasuk dakwah. Bapak Ibu menghadiahkan buku, ya, buku-buku Islami, itu termasuk dakwah. Bapak Ibu menghadirkan, ya, para guru kita, ya, para ustadz kita, ya, ke tempat kita, itu termasuk dakwah. Juga yang menyusun, ya, jadwal-jadwal, misalkan di DKM ini Pak Haji, ya, jadwal khutbah, ya, jadwal taklim, itu termasuk di dalam bagian dakwah. Juga yang menyiapkan konsumsi untuk kegiatan pengajian, ini sudah termasuk di dalam amal dakwah. Berinfak, bersedekah, ya, untuk bagaimana makmurnya masjid ini termasuk amal-amal dakwah. Beramar ma'ruf nahi munkar, ya, dan ini di masjid, ya, di bumi Allah Subhanahu wa taala, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga urgensinya dari kegiatan dakwah ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dikisahkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika Nabi sudah wafat, mereka semakin tersebar, Pak, ke seluruh penjuru dunia, ya, khususnya kepada negeri-negeri yang sudah dibebaskan oleh Islam. Ada satu kisah menarik di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, masih banyak, ya, masih tersisa sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Salah satunya adalah sahabat mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau ini berangkat ke negeri Syam, dan negeri Syam itu sudah termasuk di dalam kekuasaan Islam ketika itu. Dan sahabat Ubadah bin Samit ini adalah pribadi yang sangat semangat di dalam amar ma'ruf nahi munkar, karena beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang sudah diambil sumpahnya, atau kita kenal di dalam sirah nabawiyah dengan diambilnya baiat atas sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang isi sumpahnya itu adalah akan terus melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ataupun berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan gubernur Syam ketika itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Maka di Syam pun di situ ada seorang sahabat mulia juga, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan kita mafhum jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di sebuah negeri yang ketika Islam di situ, ya, naungannya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan sangat berdampingan, ya, dengan orang-orang non muslim ataupun orang-orang kufar yang mengadakan perjanjian, ya, dengan kaum muslimin, dan itu dijaga dan itu dipelihara, ya, dan itu ditegakkan keadilan atas mereka, ya, toleransi yang sangat tinggi. Jadi ketika berbicara toleransi, jangan ajarkan kepada kaum muslimin, ya, kaum muslimin adalah yang pertama dan utama dan terus menegakkan yang namanya toleransi di dalam kehidupan ini, sehingga tidak ada paksaan. Walaupun Islam ketika itu sudah berkuasa, ya, orang kafir, ya, tetap beraktivitas,
Akan tetapi ada hukum, ada aturan-aturan yang harus bersama ditegakkan. Seperti contoh misalkan di dalam aktivitas muamalah ya di pasar kaum muslimin, tidak boleh ya orang kafir menjual barang-barang haram di pasar umat Islam. Itu aturan ya di dalam kehidupan mereka ketika itu. Maka ketika Ubadah bin Samit radhiyallahu an ini sidak gitu Pak ya Bu, ke mana, ke pasar. Jadi ini aturannya sudah ada gitu ya. Maka yang melanggar itu langsung ditertibkan gitu ya oleh Ubadah bin Samit dengan sangat disiplin. Ya, ketika ada barang-barang yang haram yang dijual di pasar kaum muslim ini langsung digulung oleh siapa? Oleh Ubadah bin Samit ya radhiyallahu an. Maka lama-kelamaan orang-orang kafir ini jengkel gitu Pak ya kepada Ubadah bin Samit gitu. Akhirnya mereka mengadukan kepada gubernur, yaitu teman Anda itu ya Ubadah bin Samit, jangan galak-galak amat lah gitu ya di dalam menertibkan barang-barang kami gitu ya, padahal aturannya sudah ada. Nah kemudian ikhwatal iman, diajaklah Ubadah bin Samit ini berdialog ya bertiga oleh Muawiyah radhiyallahu an dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Maka apa yang dikatakan ya oleh Ubadah bin Samit, bahwasanya beliau memang tidak akan mundur dari amar ma'ruf nahi munkar ini. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu an, wahai Muawiyah, wahai Abu Hurairah, sebelum Anda berdua ini masuk Islam, aku ini adalah orang yang termasuk dahulu dibaiat oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang diambil janji setianya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat Nabi, itu bukan pribadi sembarangan. Pribadi-pribadi yang dipilih ya oleh Allah dan Rasulnya. Maka ya dikisahkan Ubadah bin Samit ini pulang Pak ke Madinah gitu ya, pulang ke Madinah ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ditanya ya, malah justru pulang ke Madinah dimarahin oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Wahai Ubadah, kenapa antum ada di Madinah gitu ya? Tugasnya belum selesai gitu. Ini ada ungkapan yang sangat luar biasa dari Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, tentang dakwah ini. Beliau mengatakan kepada Ubadah bin Samit, irji' ila makanik. Wahai Ubadah, kembali ke mana? Ke Syam. Karena kata Umar bin Khattab, sebuah negeri itu tidak ada kebaikannya kalau di dalamnya tidak ada orang ataupun manusia semodel engkau wahai Ubadah. Hancur sebuah negeri, sebuah daerah ketika sudah tidak ada lagi orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Akan hilang keberkahannya, justru akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala ketika di sebuah daerah tidak ada yang beramar ma'ruf nahi munkar. Tentu amar ma'ruf nahi munkar di dalam Islam bukan dengan cara-cara kekerasan Bapak Ibu sekalian, dengan dakwah, dengan mau'izah hasanah ya, dengan akhlak yang mulia, dengan penyampaian yang baik tentunya. Akan tetapi ketika sudah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di sebuah wilayah, di sebuah daerah, ini merupakan sebuah bencana yang sangat besar. Kadang dan memang rumusnya Allah Subhanahu wa taala menghindarkan sebuah musibah, sebuah azab di sebuah daerah, sebuah tempat dikarenakan masih ada orang yang berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar. Sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, la taqumus saah, tidak akan berdiri ataupun tidak akan terjadi yang namanya kiamat Bapak Ibu sekalian, hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, sampai nanti tidak ada lagi orang yang mengatakan di atas muka bumi ini yang mengucapkan Allah Allah. Para ulama menjelaskan ketika sudah tidak ada lagi orang yang berdakwah, ini baru terjadi kiamat ini ya atas
disaksikan oleh seburuk-buruknya manusia. Ketika sudah tidak ada lagi kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah tidak ada lagi dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langit akan runtuh ketika dakwah tidak ada. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini amal utama, Pak. Kalau bapak-bapak di dalam urusan bisnis, Pak, atau misalkan di dalam urusan mengelola keuangan, ini yang lebih paham nanti para pengusaha ini. Katanya bagaimana uang itu bekerja untuk kita. Ada istilah seperti itu tuh Kang Haji ya. Tapi kalau para dai ini Bapak Ibu sekalian, ya kita memiliki satu keyakinan ketika berdakwah itu Pak, menyebarkan kebaikan dengan tadi apapun kemampuan kita, ya, dari sisi ilmu, dari sisi biaya ataupun aktivitas apapun yang mendukung dakwah ini, sebetulnya apa Pak? Sebetulnya kita sedang mempekerjakan orang lain untuk mendatangkan banyak pahala kepada kita. Itu dakwah Pak. Ya, Imam An-Nawawi ya dakwah melalui kitabnya Pak. Usianya 45 tahun tapi orang lain, kita semuanya yang membaca ini kitab-kitabnya ini sedang mentransfer pahala kepada siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah, tanpa mengurangi pahala kita tentunya yang bacanya. Ini luar biasa. Ini kerja dakwah, mempekerjakan orang lain untuk mendatangkan pahala kepada kita. Maka kita ghibthah Pak. Ghibthah ini iri yang positif di dalam Islam. Guru-guru kita yang mengajarkan Al-Quranul Karim ini luar biasa Pak ya, ustadz-ustadz kita yang mengajarkan Al-Quranul Karim ya, walaupun beliau yang sudah wafat, itu ketika kita membaca Al-Quran dengan wasilah karena kita belajar dulu ya, bisa pandai karena siapa ustadz kita ya, ustazah kita, ini pahalanya akan mengalir terus ya. Kita dipekerjakan oleh siapa? Oleh ustadz ataupun ustazah kita untuk mengirimkan apa? Pahala-pahala ya kepada mereka. Ya. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan dakwah ini adalah menyebarkan dinul Islam. Sebagian para ulama menjelaskan tablighul islami lin-nasi wa ta'limihi iyyahum wa tatbiquhum fi waqi'il hayah, bahwa dakwah Islam adalah menyebarkan dinul Islam, mengajarkan tentang dinul Islam dan bagaimana mengamalkan dinul Islam. Kita semuanya bisa mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang dimaksud dengan dakwah ini bisa dilihat di dalam sirah ketika bagaimana dahulu utusan-utusan kaum muslimin ketika ke Persia ya, dalam peristiwa perang Qadisiyah. Kita mengenal ada seorang sahabat yang diutus perwakilan ya dari kaum muslimin mendakwahi Raja Rustum. Salah satunya adalah Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Ditanya Rib'i bin Amir, sahabat Nabi, oleh siapa? Oleh Rustum. Apa tujuan anda ini ya ke negeri kami? Juga kenapa anda ini ya hendak membebaskan negeri-negeri kami? Kita lihat jawaban dari Rib'i bin Amir radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Ji'na linukhrijal ibadi min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad." Kami datang untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada makhluk, diajak hanya untuk menyembah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misi yang kedua ya, kata Rib'i bin Amir radhiyallahu an, wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Kami akan mengajak manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, misi kami ya datang kepada anda ini, kata Rib'i bin Amir radhiyallahu an, wa min juril adyani ila adil Islam. Ya, dari agama yang menindas ya, dari agama yang sangat kejam, yang tidak berkeprimanusiaan, kami akan bawa kepada adilnya agama Islam. Nah, ini gambaran tentang di antara dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya fatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara fadilah ataupun keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala
Yang pertama adalah wazifatuhumul anbiya'i wa rusul, bahwa dakwah ini merupakan kegiatan ataupun profesi utama para nabi dan para rasul. Ini dakwah. Apapun profesi-profesi hari ini Bapak Ibu, kita semuanya insya Allah bisa berdakwah dengan tadi apa yang dimiliki, ya, yang dititipkan kemampuan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bisa berdakwah, Pak. Semuanya bisa berdakwah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, keutamaan dari dakwah ini adalah hadisus solihun aliyah, bahwasanya orang-orang soleh terdahulu, ya, sebelum kita adalah mereka yang semangat, yang hirs di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita lihat di dalam Quran surat Yasin, Pak. Nah, ini Bapak Ibu yang masih membaca, yang semangat membaca surat Yasin, ya, ini bukan hanya sekedar dibaca, ya, itu menjadi pahala, ya, setiap hurufnya, Pak. Akan tetapi akan lebih bertambah nilainya ketika ditadaburi isinya. Itu, ya, salah satunya adalah spirit berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di awal-awal ayat 12 atau 13 sampai 20, di situ ada kisah yang sangat menakjubkan ketika Allah mengutus 2 utusan, ya, kepada sebuah bangsa. Kemudian ditambah lagi dengan 1 utusan menjadi 3 utusan dai, ya, para nabi, itu, ya. Dan 3 utusan ini dijegal ataupun diganggu oleh siapa? Oleh kaumnya. Wajah aqsal min aqsal Madinah. Nah, itu, Pak, ayat 20, ya, surat Yasin ayat 20. Tiba-tiba, ya, dari tepi kampung, Pak, datang seseorang. Kalau bahasa kita kucruk-kucruk, gitu, ya, karena dapat informasi ada 3 dai yang sedang diganggu, gitu, ya. Dikisahkan di dalam ayat surat Yasin ini, orang yang datang yang membela 3 utusan ini memberikan pembelaan, Pak, hanya memberikan pembelaan, gitu, ya, terhadap 3 dai, ya, 3 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa namanya? Nah, di situ ada, betul, Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ini dikisahkan, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini Masya Allah, ya, diberikan badan ini keren-keren, gitu, ya. Dikisahkan Habib An-Najjar ini, mohon maaf, beliau seorang pemintal benang, dikisahkan, dan memiliki penyakit asma, batuk-batuk, Pak. Kemudian badannya pun kering, itu, ya, kerontang. Ini badannya dikisahkan seperti itu, tapi memiliki semangat dakwah, Pak. Membela siapa? Membela utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bemper. Apa yang terjadi? Habib An-Najjar dijelaskan, mohon maaf, bukan hanya dipersekusi, akan tetapi mohon maaf, dimutilasi oleh kaumnya. Maka dengan cepat Allah Subhanahu wa Ta'ala, qila dukhulul jannah, ya, cepat masuk surga, cepat masuk jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang terdahulu mereka semangat di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman, keutamaan dakwah ini adalah yajri lahu thawabun wa huwa naimun fi firashihi. Jadi tadi, dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan mengalirkan terus pahala kepada orang yang berdakwah. Kemudian manusia mendapatkan hidayah melalui usaha dakwah ini. Misalkan guru kita pengajar Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, walaupun beliau sedang tertidur, Pak, akan tetapi kita sebagai muridnya membaca Al-Quran, Pak, sedang tidur nih guru kita, gitu, ya. Nah, kita membaca Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran karena wasilah guru Al-Quran kita. Ini pahalanya mengalir walaupun guru kita sedang tertidur di atas kasurnya. Ini sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan, ya, kepada kebaikan, maka bagi dirinya seperti pahala orang yang mengerjakan, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan. Ini luar biasa, Pak.
sehingga manusia yang paling banyak pahalanya, sehingga dikasih gelar maqam mahmuda. Siapa Bapak Ibu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua pahala-pahala seluruh umatnya, Pak. Ini sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqam mahmuda, diberikan tempat yang paling terhormat, paling mulia. Begitupun bagaimana kita ambil kisah berikutnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di hari pertama keislamannya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sudah mengajak banyak sekali kawan-kawan kerabatnya ataupun sahabat-sahabat yang lain untuk masuk ke dalam Islam. Di antaranya misalkan ada Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian ada Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, kemudian ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini di antara yang masuk Islam. Ini wasilah dakwah siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Pak. Ketika hari ini wakafnya Utsman bin Affan masih ada, rekeningnya masih ada, kebunnya masih ada, kemudian cottage-nya masih ada, dan semuanya itu dibagikan untuk kepentingan kaum muslimin, maka pahalanya pun terus mengalir kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wakaf-wakaf Bapak Ibu semuanya ya di masjid ini ataupun di pesantren, ya, kemudian mendirikan sebuah bangunan digunakan untuk kemanfaatan ya masyarakat secara umum. Walaupun kita sudah tiada, maka insya Allah ini akan terus mengalirkan zariyahnya. Ya, solatnya Utsman, solatnya Zubair, ya, solatnya tadi siapa Pak? Abdurrahman bin Auf, ini pahalanya ngalir kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini keutamaan amal dakwah, Pak. Dan tadi semua kita bisa berdakwah. Baik, kita sama-sama ucapkan, Pak. Semua kita bisa berdakwah. Nah, insyaallah, Pak, ya, semua kita bisa berdakwah. Kemudian yang selanjutnya khatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi, Pak Ji? 10 menit lagi. Baik. Di sini ada rambu-rambu di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar jalan dakwah kita diterangi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun adalah untuk memberikan semangat ataupun dorongan kita untuk senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentunya al-ikhlasu fi da'watihi. Kita meminta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam berdakwah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Katakanlah, ini adalah jalanku dan tidaklah aku mengajak melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tentang gambaran keikhlasan ini sangat indah digambarkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wadattu anna an-nasa ta'allamu hadzal ilma wa lam yunsab ilayya minhu syai'un." Ini tawaduknya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Pak. Beliau ini ilmunya sangat tinggi, ini luar biasa, Pak. Beliau ini sangat setia kepada gurunya. Salah satunya adalah Imam Malik rahimahullah, pengarang Al-Muwatta. Awalnya ini kisah yang luar biasa. Para ulama kita di usia sangat belia, usia sangat kecil, Pak. Sebetulnya Imam Malik itu tidak mau menerima murid yang masih sangat kecil, Pak. Akan tetapi melihat kecerdasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sehingga sebelum datang kepada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sudah menghafal kitab siapa? Kitab gurunya, Pak. Sebelum berguru gitu, Pak, ya. Itu ada 7.000 hadis di dalam kitab Al-Muwatta, itu sudah dihafal oleh siapa? Oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan beliau sangat setia. Ya, ketika belajar kepada Imam Malik rahimahullah, beliau tidak beranjak ke negeri yang lain sebelum Imam Malik rahimahullah wafat. Baru beliau berkeliling kembali ke negeri-negeri mencari, menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebanyaknya ilmu yang dimiliki oleh beliau, beliau mengatakan, "Aku berharap
Sesungguhnya manusia ketika mendapatkan ilmu ini, ya, maksudnya belajar kepada beliau, maka kata beliau, walam yunsab, tolong nama saya jangan disebut-sebut, itu ilmu semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tolong jangan dikait-kaitkan, itu ya, ilmu itu dengan apa? Dengan nama saya. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, Pak, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman, rambu di dalam kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyatazawwada bil ilmil syar'i. Bahwasanya berdakwah, ya, kita ya di atas ilmu, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan ataupun berikan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Thaha ayat ke-114, Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu adalah bersabar, ya, di dalam kita mengelola kegiatan-kegiatan kebaikan yang memakmurkan masjid ini perlu kesabaran di dalam berdakwah ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ada kesabaran, ya, di dalamnya. Kemudian terakhir, ini adalah hiburan untuk para guru, untuk para pengajar, untuk para dai, siapapun kita, kepala keluarga yang terus mengajak dan mengajarkan al khair, kebaikan tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hiburan kepada kita. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, beliau bersabda, innallaha wa malaikatuhu wa ahlas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya dan seluruh penduduk langit wal ardi dan seluruh penduduk bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai semut-semut yang berada di lubang-lubangnya. Ada berapa, Pak, semut yang ada di lubang-lubang, Pak? Sekian, Pak, ya. Sampai apa? Ikan, hatal hut fil bahri, ya, ikan-ikan yang berada di mana? Di samudra. Ada berapa itu, Pak? La yusalluna, Pak. Kalau Allah la yusalluna artinya adalah memberikan rahmat, memberikan ampunan. Akan tetapi selain Allah, termasuk malaikat, kemudian tadi seluruh penduduk langit dan bumi, jumlah malaikat yang kita tidak tahu berapa jumlahnya dan begitu banyak sekali. Begitupun tadi jumlah semut yang berada di lubangnya, ya, ikan yang berada di mana? Di samudranya. Berapa itu jumlahnya? Semuanya mendoakan, semuanya memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Ala muallimin nasil khaira, kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan al khair. Ya, ini luar biasa, Pak. Ini hadis hiburan, Pak, untuk para dai. Semua kita semuanya adalah dai, Pak, dengan tadi kemampuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Taklim subuh, perbanyak amal di ujung usia. Baik, demikian Bapak Ibu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang materi manajemen amal di dalam usia-usia kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, kemauan dan kemampuan untuk bisa terus mengisi sisa-sisa usia kita dengan banyak kebaikan, dengan banyak amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.